kabar Anda semua dimanapun kalian berada? How are you today? Good, delicious, nice, good day, Silver Queen. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Chronicle tahun 2012. Dan kita tahu bahwa film dengan konsep found footage selama ini hanya bergenre horor seperti Paranormal Activity dan lain-lain. Namun film ini mengambil tema yang sangat berbeda dan menjadi satu-satunya film found footage di dunia yang bertemakan superhero. Seru deh pokoknya. Film ini sebenarnya akan berfokus pada tokoh utama bernama Andrew yang baru membeli dan memiliki sebuah kamera dengan tujuan untuk merekam segala sesuatu di sekitarnya. Andrew sendiri lahir di sebuah keluarga yang cukup menyedihkan, di mana ibunya sedang sakit keras dan ayahnya seorang pemabuk berat, mantan petugas pemadam kebakaran. Pada adegan ini, Andrew sedang dijemput oleh sepupunya bernama Mamat, tapi sering dipanggil Matt. Dia adalah satu-satunya orang atau teman yang peduli kepada Andrew. Andrew sendiri tidak memiliki teman di sekolahnya dan justru sering menjadi bahan bully bagi orang-orang di sekitarnya. Saat di rumah, Andrew pun mengalami perlakuan yang sama, di mana ayahnya sendiri sering kali berbuat kasar kepada Andrew. Suatu hari, Andrew dan Matt datang ke sebuah pesta. Andrew yang membawa kamera di saat pesta berlangsung, tiba-tiba dihadang dan dipukul oleh seseorang yang tidak suka dengan kegiatan Andrew yang merekam pesta tersebut. Andrew pun keluar dan membersihkan kameranya. Tidak lama, muncullah seseorang bernama Steve. Steve sendiri merupakan siswa yang cukup populer karena dia adalah kandidat calon ketua OSIS di sekolahnya. Saat itu, Steve meminta Andrew untuk merekam sesuatu yang ditemukannya bersama Matt di sebuah hutan yang tak jauh dari sana. Mereka menemukan sebuah lubang di tanah yang sangat misterius. Lubang tersebut mengeluarkan suara yang cukup aneh yang membuat kamera Andrew mengalami gangguan frekuensi semacam glitch. Karena penasaran, mereka bertiga pun masuk ke dalam lubang tersebut. Ternyata, di sana terdapat semacam batu kristal raksasa yang menyala. Saat Steve menyentuhnya, tiba-tiba kristal tersebut berubah warna dan hidung Steve seketika berdarah. Frekuensi yang ditimbulkan kristal pun semakin kuat dan kamera pun mati. Tidak diceritakan secara detail apa yang terjadi kepada mereka saat itu. Adegan pun berpindah ke waktu beberapa minggu setelah kejadian tersebut. Mereka terlihat sedang bermain bola dan tengah menguji sesuatu. Entah apa sebabnya, setelah kejadian itu, mereka ternyata tidak sengaja mendapat kemampuan semacam telekinesis di mana mereka mampu mengendalikan dan menggerakkan sebuah objek tanpa menyentuhnya. Wow! Mereka pun memutuskan kembali ke tempat di mana lubang itu berada untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Namun, lubang tersebut sudah tertutup oleh tanah dan nampaknya masih menjadi misteri. Sejak saat itu, mereka bertiga terus melatih kemampuannya dan menggunakan kemampuannya untuk hal-hal tidak penting seperti berbuat jahil kepada orang-orang di sekitarnya. Di suatu titik, saat mereka sedang berkendara, tiba-tiba ada sebuah mobil di belakang yang terus mengklakson. Andrew berinisiatif untuk memberi pelajaran, namun sepertinya dia terlalu kebablasan. Mobil tersebut pun terjun dan tenggelam di sungai. Beruntung orang tersebut masih bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu, Matt memberi peraturan untuk tidak menggunakan kekuatan tersebut ke makhluk hidup. Di saat sendiri, Andrew terlihat menerbangkan kameranya dan merasa bahwa hidupnya sama saja dengan atau tanpa adanya kekuatan tersebut.
Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Andrew adalah sosok yang kesepian. Bahkan, dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini, tidak membuat kehidupan Andrew berubah. Suatu hari, Andrew dan Matt disuruh pergi ke suatu tempat oleh Steve. Tiba di sana, mereka hanya melihat mobilnya tanpa tahu di mana Steve berada. Tak diduga, Steve ternyata sedang melayang di atas. Steve kemudian menyuruh Matt dan Andrew untuk melakukan hal yang sama. Awalnya mereka kesulitan melakukan itu, namun dengan cepat mereka terbang dan justru asik bermain-main di atas awan. Dengan kemampuan terbang tersebut, Andrew dan Steve sempat nongkrong di atas gedung tinggi tanpa takut tidak bisa turun. Di sana mereka mengobrol dan membahas Andrew yang kurang bergaul dan tidak memiliki banyak teman. Steve kemudian mempunyai inisiatif untuk menyuruh Andrew melakukan atraksi sulap di acara pentas seni di sekolah. Tiba saatnya, Andrew seolah melakukan atraksi sulap yang mustahil tanpa orang-orang tahu bahwa itu dilakukan dengan kekuatan yang mereka miliki. Dalam sekejap, Andrew pun menjadi anak paling populer di kalangan teman-temannya. Di pesta ini, Andrew bahkan mendapat seorang wanita yang mau melakukan pengancerotan bersama dirinya. Tak diduga, ini menjadi awal mimpi buruk bagi mereka bertiga. Andrew yang kebanyakan minum, ternyata muntah tepat di tubuhnya si wanita. Hal itu dengan cepat menyebar ke semua orang dan menjadi bahan olok-olok teman satu sekolahnya. Andrew yang pemurung pun semakin dibuat terpuruk setelah kejadian tersebut. Bahkan saat di rumah, Andrew menggunakan kekuatannya untuk melawan ayahnya yang pemabuk itu. Singkat cerita, Andrew pun menenangkan diri dengan terbang di atas awan yang mendung dan berhalilintar. Tak diduga, Steve menyusulnya karena khawatir dengan keadaan Andrew. Namun, Andrew mengusirnya dan meminta Steve pergi dari sana. Steve yang simpati terus memaksa Andrew untuk turun dan justru malah membuat Andrew marah. Tak diduga, kemarahan Andrew tersebut membuat petir di sekitarnya menyambar tubuh Steve hingga tewas. Steve pun akhirnya dikebumikan dengan diiringi lagu JKT48. Setelah pemakaman selesai, Matt menanyakan perihal kejadian yang sebenarnya. Tapi, Andrew justru menghindar dan menyuruh Matt untuk menjauh darinya. Tuh kan, bago memang si Andrew ini. Dari situ, Andrew berubah menjadi sosok seperti psikopat yang dianugerahi kekuatan super. Di sekolah, Andrew pun mendatangi anak yang suka membulinya dulu. Lalu, dengan kekuatan yang dimilikinya, Andrew mencabut gigi si anak tersebut. Sejak saat itu, Andrew pun menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan menjadi paling kuat di antara yang lain. Di sisi lain, penyakit ibu Andrew semakin parah karena tidak mendapatkan obat, dan tambah diperparah dengan perilaku ayahnya yang tidak bertanggung jawab atas pengobatan ibunya. Andrew pun memutuskan untuk mencari uang sendiri untuk membeli obat ibunya. Dia memakai seragam pemadam kebakaran milik ayahnya dulu dan berencana untuk mencari uang dengan caranya sendiri. Tak diduga, Andrew menghampiri para preman di sekitar rumahnya yang dulu sering mengganggunya. Andrew melumpuhkan satu persatu dari mereka dan mengambil uang yang mereka miliki. Dirasa uangnya masih kurang, Andrew kemudian pergi ke Ceria Mart terdekat dan merampok semua yang ada di sana. Si penjaga pun tidak tinggal diam. Dia mengambil senjata dan menembak Andrew. Namun, Andrew menangkisnya dan peluru tersebut justru mengenai pom bensin yang ada di sana. Alhasil terjadi ledakan yang membuat Andrew dirawat di rumah sakit dan disinilah dia sekarang. Tidak lama ayahnya pun datang. Dia nampak terlihat bersedih. Namun, bukan karena Andrew. Tetapi, ayahnya justru menyalahkan Andrew atas kematian ibunya yang telah diberikan obat. Si ayah yang emosi kemudian teriak-teriak di depan Andrew yang sedang terbaring koma. Tak disangka, ternyata Andrew sadar. Dan tiba-tiba... Di sisi lain, Matt dan pacarnya yang sedang akan menjenguk Andrew langsung dikejutkan saat dia melayang sambil menyandera ayahnya. Andrew pun langsung menjatuhkan ayahnya. Sontak hal tersebut membuat semua orang terkejut, termasuk pacarnya Matt yang sedang memegang kamera ini. Matt kemudian mengajak pacarnya untuk naik mobil dan pergi dari tengah perjalanan. Tak diduga mobil yang dikendarainya tiba-tiba terangkat dan terbang ke atas. Di atas sana, sudah ada Andrew yang sudah menunggu. Mobil pun dijatuhkan, tapi pacarnya berhasil diselamatkan.
Orang-orang yang ada di atas gedung tiba-tiba dikagetkan saat Andrew memecahkan kaca dan mengambil kamera mereka semua. Matt pun menghampiri Andrew dan memintanya untuk menghentikan ini semua. Namun, Andrew yang sudah dipenuhi emosi sekaligus kesal karena paket kuota data internetnya habis, tidak menghiraukan kata-kata Matt. I'm an apex predator. Dari situlah terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Sisi kota pun dibuat hancur oleh Andrew. Polisi yang saat itu sudah mengepung menyuruh mereka berdua untuk angkat tangan dan menyerahkan diri. Tapi Andrew yang sudah menjadi setengah Superman justru berdiri dan para polisi pun menembaknya. Tak diduga, Andrew berhasil menahan semua peluru layaknya Neo di film Matrix. Mobil dan para polisi pun berhasil dipentalkan. Setelah itu, Andrew teriak dan melepaskan hakinya sehingga semua yang berada di sekitarnya hancur. Matt yang melihat hal itu pun tidak bisa tinggal diam. Lalu, dengan tombak yang dipegang patung tersebut, Matt terpaksa menusuk Andrew hingga tewas. Matt pun terbang dari sana. Matt terlihat terbang melewati lautan pegunungan. Ternyata, dia memutuskan untuk menjadi My Trip My Adventure dan mendedikasikan itu semua untuk Andrew dan Strip yang sudah meninggal. Usut punya usut, dia sekarang bergabung bersama Avengers. Tamat.